bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan tuh bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka. Disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung, itu. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung, itu. Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Ini fakta. Jadi kalau buat saya aneh, bin ajaib. Ya, Nah, dengan kualitas orang-orang seperti ini, kemudian tiba-tiba menjadi pahlawan membela presiden yang berkuasa, kita paham apa maksudnya, ya. Jenderal, jangan lupa rekam jejak digital untuk kejam Jenderal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Edi Mulyadi. Apa kabar? Pencopotan Jenderal Kunto dari posisi Pangkogap Wilhan I masih terus berbuntut panjang. Walaupun Panglima TNI sudah membatalkan pencopotan itu dan mengembalikan posisinya ke tempat semula dari sebelumnya yang akan dipindahkan menjadi staf ahli KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat. Ini menjadi serius dan seru karena beriringan, pencopotan ini beriringan dengan waktunya dengan pernyataan Purnawirawan dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terdiri dari 320-an jenderal, laksamana, marsekal, dan 97-an kolonel kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan 8 pernyataan itu, poin ke-8 sangat mengguncang istana karena mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat, Agung Gumelar, Wiranto, dan sejumlah jenderal TNI dan Polri ya, dengan membawa 6 organisasi purnawirawan TNI Polri, termasuk istrinya, itu ada PPAD, PPAL, PPAU, ada LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, ada PPABRI dan sebagainya, ada 6-7 itu membuat pernyataan tandingan. Ya, apa tandingannya? Mereka berkumpul dan membuat pernyataan bahwa mereka mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini menjadi seru teman-teman sekalian karena ya pada dalam 5 pernyataannya itu mereka mengatakan satu, bahwa organisasi purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah ini tadi ya. Itu tidak secara eksplisit, tapi mereka mengatakan bahwa kami yang resmi dan yang sebelah sana tidak resmi. Kalau tidak resmi apa ya? Gitu. Apakah seperti gerombolan dan sebagainya? Saya nggak tahu. Tapi secara implisit mengatakan demikian. Kami yang resmi, yang belah sini nggak resmi. Yang kedua, dengan menyebut bahwa mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran, program-programnya sesuai dengan Astacita, ini seperti lagi-lagi menegasikan atau berdiri berlawanan dengan kelompok Tri Sutrisno dan kawan-kawan. Kenapa? Karena dalam salah satu butir pernyataannya, Tri Sutrisno dan kawan walaupun menyatakan mendukung program Prabowo Subianto tanpa menyebut Gibran ya, kecuali, ada sebut kecuali IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Nah, tapi kelompok Agung Gumelar dan kawan-kawan ini dukungan penuh tanpa reserve, tanpa syarat mutlak gitu. Dari sisi kredibilitas orang akan merasa bahwa kelompok Tri Sutrisno lebih punya kredibilitas, lebih dipercaya oleh rakyat. Saya Edi Mulyadi sependapat karena bagaimanapun juga rekam jejak Agung, Wiranto dan kawan-kawan ini kalau tidak mau disebut pengejar
dan gila jabatan ya. Saya nggak akan menyebut begitu, tapi mereka adalah para penikmat jabatan. Dari satu presiden ke presiden lainnya, mereka selalu mendapat tempat-tempat yang terhormat, mulia seolah-olah ya, menteri dan sebagainya ya. Bahkan khusus Wiranto, teman-teman sekalian, hari ini dia adalah utusan khusus presiden bidang politik keamanan. Pada zaman Gus Dur dia juga pernah menjadi menteri. Pada zaman Mega dan SBY, saya nggak tahu Mega lupa, tapi zaman SBY dia juga menteri. Ya. Kemudian zamannya Joko Widodo, dia juga Menko dan sebagainya. Hari ini dia adalah staf utusan khusus presiden. Jadi dia dan Agum ini selalu punya jabatan yang menggiurkan. Karenanya ketika beberapa waktu lalu Agum Gumelar secara ceroboh mengomentari kelompok Trisutrisno dan kawan-kawannya, ada Letnan Jenderal Soeharto, ada Laksamana Slamet Subianto, ada siapa namanya Tiasno Sudarto, yaitu ada Hanafi, itu semuanya jenderal bintang 4, dan yang lain-lainnya, bahkan ada mantan Panglima TNI Fahru Roji dan kawan-kawannya itu oleh Agum Gumelar disebut orang-orang yang tidak kebagian. Orang-orang tidak kebagian. Sehingga secara implisit lagi-lagi dia ingin mengatakan orang-orang sakit hati karena tidak kebagian. Baru sakit hati maka mereka berbunyi seperti itu, menimbulkan kegaduhan dan lain-lainnya. Dan pernyataan Agum ini disambar keras oleh Letnan Jenderal Soeharto yang merasa marah. Kami mau apa lagi? Bapak saya Peltu, saya sekarang Letnan Jenderal. Pensiun sebagai Letnan Jenderal itu udah alhamdulillah barokah katanya dalam bahasa Jawanya. Barokah ya. Jadi kalau Agum mengatakan kami tidak kebagian apa? Kami nggak butuh apa-apa. Mau naik bintang berapa saya nggak butuh lagi dan sebagainya. Nah, pada titik ini teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana kedahsyatan netizen kita. Netizen kita begitu muncul pernyataan Agum dan kawan-kawan, mereka kulik-kulik dan muncul lagi, ditemukan lagi video lumayan panjang 8 menitan ketika Agum dalam sebuah acara entah apa, dia duduk di meja bundar gitu, lalu dia bercerita dengan sangat detail bagaimana dia ketika menjadi anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, yang diberi tugas untuk menyelidiki dugaan tindakan pelanggaran HAM berat Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Waktu itu Pangkostrat dalam konteks kejadian ketika dia menjadi Danjen Kopassus yang memerintahkan grup Mawar untuk menculik dan membunuh sejumlah aktivis. Di sini menariknya saudara kalian ya, ada kalimat-kalimat yang jelas-jelas sangat menyudutkan Prabowo Subianto. Bahkan dia mengatakan, saya juga mantan Danjen Kopassus. Jadi saya mendekati grup Mawar yang ditugaskan oleh Prabowo untuk menculik dan menghabisi para aktivis. Saya lakukan pendekatan dari hati ke hati dan saya tahu bagaimana mereka dibunuh, di mana mereka dibuang dan sebagainya. Ya teman-teman sekalian, narasi-narasi yang dimunculkan Agum itu dan kemudian viral menjelang Pilpres 2014 dan 2019 kalau nggak salah, itu tidak bisa tidak kita diterjemahkan sebagai bagian dari membunuh karakter Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia ingin mengatakan seorang pelanggar HAM berat, seorang yang menculik, seorang yang membunuh aktivis, masa pantas menjadi calon presiden, bla 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 bla. Nah, ini menjadi menarik teman-teman sekalian ketika kita bicara soal kredibilitas, soal integritas. Bagaimana orang seperti Agum Gumelar, bahkan Wiranto waktu itu Pangap Abri ya, Panglima Abri atasan Prabowo. Juga dalam kesempatan menjelang Pilpres itu videonya, pernyataannya kembali beredar atau diedarkan. Tujuannya lagi-lagi untuk menggerus ya, untuk memberikan stigma kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang waktu itu maju menjadi capres melawan jagoan-jagoan yang dia dukung ya, melawan Joko Widodo tentu saja waktu itu. Nah, jadi untuk tidak panjang lebar ini video Agum Gumelar, silakan. Subagio HS waktu itu Kasat. Anggotanya ada 7 orang anggotanya. 7 orang. Letjen, bintang-bintang 3. Karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Letjen almarhum Ari Kumai, Letjen Yusuf Karta, Letjen Jamhari Caniago, Letjen Fahru Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agum Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus ini. Kasus pelanggaran HAM berat.
Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan tuh bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP, karena dia bekas anak buah saya dong. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Gitu. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalahan yang terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung, itu gak punya prinsip itu orang. Benar itu. Itu fakta yang tidak bisa dihapus. Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta, bukan black campaign. Kalau black campaign itu tanpa didukung oleh data. Contohnya ya black campaign itu kalau katakanlah ke Pak Eko jadi cagup di Jabar, katakanlah begitu. Oh Pak Eko tuh istrinya 4 gitu. Gak benar kan? Itu namanya black campaign. Padahal 5 ya. Ini fakta, bukan black campaign. Jadi saya kenapa kok jadi lupa semua? Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Satu satuan yang besar, ya Kopassus, satuan yang besar adalah satuan yang dimana anggotanya mengerti sejarah Kopassus. Tapi lupa, karena itu udah lewat lama. Bahwasanya sampai dengan detik ini, namanya Komandan Jenderal Kopassus itu sudah yang ke-31 sekarang ini. Nyoman ini sekarang, Maijen Nyoman itu yang ke-31. Dari 31 Komandan Jenderal Kopassus, cuma 1 yang diberhentikan dari dinas militer. Siapa dia? Pak Bro. Nah. Ini kok lupa. Jadi kalau buat saya, aneh, bin ajaib. Ya, kalau sampai dia jadi presiden. Buat saya ya, entah buat Anda. Sama aja, Pak. Anak-anak milenial ya Pak ya memang gimana ya? Sudah tidak pakai nalar, Pak. Saya sendiri kan diviralkan itu, tapi mau dengar apa enggak itu? Apa yang saya sampaikan itu? ada di TV ada. Jadi kalau silakan aja. Yes. Mantap. Mantap, Pak. Gini, kalau Indro Warkop itu ketika datang ke rumah saya bawa 120 orang alumni Pancasila dalam sambutan dia, musuh kita sekarang ini cuma satu, ketidakwarasan. Waduh, tegas sekali. Ini Indro Warkop ini, mau ketawa mau gimana ini berarti? Itu. Jadi saya yakin di ruangan ini kita semua orang waras. Mantap, Pak. Sangat waras, Pak. Jadi kalau
Gimana Pak Gum, apa kabar? Oh sehat, sehat dan waras. Nanti di FB sehat dan waras. Ah iya pasti dong. Makanya seperti ibu-ibu di Garut itu, ibu-ibu di Garut ada ibu-ibu di viral juga itu sebetulnya tuh. Jokowi, Pak Jokowi itu orangnya baik, orangnya jujur, orangnya sederhana, nggak pernah nyulik orang. Apanya? Yang ngomong gitu? Oh, bukan di Garut ya? Oh iya. Oh, saudara Anda ya mungkin ya? Ya. Puting beliung ya. Itu kira-kira ya, selebihnya saya rasa ya kita harapkan ya seperti yang saya utarakan tadi, kita harus menjadi manusia yang berjiwa nasionalis ya. Kemudian juga harus mempersiapkan, kalau saya sudah begini, sudah tidak mungkin lagi berkembang lebih. Anak saya, cucu saya harus lebih dari saya. SDM-nya harus betul-betul lebih dari saya. SDM tinggi, yang ketiga juga harus disiplin ya. Kalau tidak disiplin lah, ya. Tapi militer disiplin dan tegas. Disiplinnya sudah dieliminir, tegasnya. Tegas itu bukan berarti main lempar asbak, main pukul, main tembak, keluar dari mulut kebun binatang. Bukan itu tegas. Main culik, bukan itu tegas. Tegas itu dalam koridor hukum. Katakanlah kalau saya jadi presiden, ini ngomong bohongnya ya. Kemudian adik saya, si Uti melakukan pelanggaran hukum. Dengan tegas saya katakan proses hukum dia. Itu namanya tegas. Bukan main pukul, main tempeleng, main ancam, main lempar HP. Bukan itu tegas. Jadi cobalah dibuat mengerti deh rakyat kita. Pak, dia itu tegas Pak. Apanya yang tegas? Itu bukan tegas, itu ngawur namanya. Itu kasar ya Pak. Oke deh, mungkin sampai di sini. Ini jam berapa sih nih? Saya boleh tanya? 4 Jam 4 ya? 4 4 lebih ya? Ini sampai jam berapa ini di sini? Sampai jam 6 Pak. Ada yang mau tanya, silakan deh. Tadi Pak Eko bagus sekali penjelasannya, juga gaya ya. Itu milenial, mewakili milenial. Dan kita harapkan, saya doakan, saya dukung deh legislatif ya. Oke. Nah teman-teman bisa kita lihat ya, walaupun videonya kualitasnya buruk, banyak goyang, tidak tajam, tapi mungkin karena udah berkali-kali di-share ya, sehingga terjadi penurunan kualitas, tapi kita bisa menangkap bagaimana seorang Agung Gumelar ya dulu menjelek-jelekkan Prabowo Subianto, tapi sekarang menjadi, saya mau ngomong penjilat nggak enak ya, mengumpulkan sejumlah jenderal, puluhan atau ratusan jenderal untuk menyatakan dukungan penuh setia loyal kepada Prabowo Subianto. Saya nggak habis ngerti kalau ada orang seperti ini tuh bagaimana bisa tetap diterima. Ini kesalahan dan bukan, saya kira, kelemahan utama Prabowo Subianto. Rasa hormatnya kepada senior dan pemaafnya kepada orang-orang yang melecehkan, menghina, menistakan dia itu, saya kira pada saatnya akan menjadi bumerang yang sangat mematikan buat dia. Jangankan jenderal-jenderal semacam Agung Gumelar, semacam Wiranto, semacam Hendro Priyono yang jelas-jelas mengatakan psikopat, Prabowo itu psikopat segala macam yang melecehkan. Bahkan orang-orang sipil seperti Grace Natali, Julian, siapa nih, Raja Juli Anton, Raja Juli, siapa namanya itu, Menteri Kehutanan sebagai itu, orang-orang yang sipil yang dengan kualitas yang cuma seuprit ya, dengan bermodal partai ketua umum dan sekjen partai ESI itu, menghina dia dengan membuat sebuah event, membuat sebuah frame ya, kebohongan paling lebih tahun ini diberikan pada Prabowo Subianto. Ini kan sangat menghinakan. Tapi oleh Prabowo bukan cuma tidak dihukum ketika Prabowo berkuasa, bukan cuma sekedar dimaafkan, tapi diberi posisi-posisi yang terhormat, ya, berposisi sebagai menteri, staf khusus dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan Agung, dengan Wiranto, dengan Hendro, semuanya. Ya, bahkan Agung Gumelar ini kan juga kita tahu, jenderal ini bersama beberapa jenderal yang lain kan juga
adalah komisaris dari sebuah perusahaan oligarki yang perusahaannya banyak menyengsarakan rakyat ya. Nono Sampono misalnya ya, di Agung Sedayu, lalu Agung Gumelardi, adalah kita paham yang gitu-gitu ya. Nah, dengan kualitas orang-orang seperti ini, kemudian tiba-tiba menjadi pahlawan membela presiden yang berkuasa, kita paham apa maksudnya ya. Jadi kalau ketika orang bertanya, kita jadi paham mana patriot, mana penjilat, tanpa harus ditunjuk hidung, saya kira penonton Bang Edi Channel juga paham mana patriot, mana penjilat. Jenderal, jangan lupa rekam jejak digital untuk kejam Jenderal. Ya, saya Edi Mulyadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.